Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi di dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian yang unik. Mengapa saya katakan unik? Karena saudara kita ini sebelumnya menganggap bahwa kekristenan itu adalah sesuatu yang aneh. Dia menganggap bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Kristen adalah Tuhan yang tidak masuk akal. Tetapi Tuhan tidak berhenti dan Tuhan tidak kehabisan akal untuk membuat dia melihat dan membuat dia sadar bahwa sesungguhnya Tuhan yang disembah oleh orang Kristen bukanlah Tuhan yang aneh dan juga bukan Tuhan yang tidak masuk akal. Apa yang Tuhan lakukan sehingga saudara kita ini akhirnya mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sejati? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga teman-teman mendapat pencerahan ya. Salam semuanya, sebelumnya saya ingin menyampaikan di mana kita berada, saya percaya malam hari ini kita semua diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Dan melalui kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesaksian. Semoga perkenalkan, nama saya Wayan Wiadnyano kalau nama lama, dan nama sekarang Wayan Levi Filemon. Saya suku Bali dan saya kenal Tuhan Yesus itu dari tahun 2004-2005 saya sudah mulai dijamah Tuhan, dan kemudian 2009 saya jadi hamba Tuhan. Dan malam hari ini biarlah kiranya kesaksian ini bisa memberkati setiap kita yang mendengarkan. Dan malam hari ini saya tidak panjang lebar dalam perkenalan, saya langsung saja masuk ke dalam kesaksian. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ini terlahir dari keluarga yang beragama Hindu. Jadi untuk kekristenan, saya sebelumnya tidak pernah mengenal kekristenan. Karena saya itu tinggal di komunitas saya, orang-orang Bali, saudara ya. Dan kemudian papa saya itu suka pindah-pindah. Nah, kemudian tahun 1993, kami pindah di satu daerah yang namanya Poso, Sulawesi Tengah. Dan di situ mayoritas penduduknya adalah orang-orang Kristen. Nah, waktu itu saya masih remaja dan saya mulai punya teman-teman Kristen, dan kemudian saya mulai bergaul di sana, dan saya melihat waktu itu ya, semasa saya masih remaja itu saya melihat bahwa kekristenan ini adalah agama yang sangat lucu, agama yang sangat aneh. Jadi sedikit pun saya tidak tertarik dengan kekristenan. Bahkan saudara, ketika saya akan cerita, ketika saya beranjak dewasa, itu ada teman saya yang baru saja dimenangkan, itu mencoba memenangkan saya dan saya tidak bisa terima apa yang dia katakan. Nah, jadi saudara, singkat cerita bahwa saya ini seperti judul di awal tadi, saya ini sebenarnya orang yang tidak suka dengan kekristenan. Karena yang pertama saya melihat agama Kristen itu adalah agama yang lucu, agama yang aneh. Kenapa saya katakan lucu dan aneh? Karena begini, setiap kali saya lihat orang Kristen ibadah itu selalu nyanyi. Jadi dalam hati saya itu timbul pertanyaan, ini agama apa ini kok kerjanya cuma nyanyi melulu gitu. Hari Minggu di gereja nyanyi, orang nikah nyanyi, bahkan orang mati pun nyanyi, saudara ya. Jadi saya bilang kadang-kala sambil saya ngeledek ya, ke teman-teman saya, ini agama satu ini adalah agama yang tidak pernah sedih. Karena dalam setiap kali apapun yang mereka lakukan di dalam ibadah selalu nyanyi, saudara. Nah, itu yang pertama yang membuat saya tidak tertarik dengan kekristenan, bahkan saya sangat membenci kekristenan, saudara.
Kenapa saya sangat membenci kekristenan? Karena begitu saya beranjak dewasa, anak-anak muda itu punya masa yang dimana dikatakan masa anak-anak muda itu adalah masa-masa nakal saya pada waktu itu. Jadi seringkali saudara, saya bermasalah dengan pemuda-pemuda Kristen, dan kemudian mereka seringkali ngeledek saya, menghina saya. Jadi itu faktor yang lain juga yang membuat saya tidak tertarik dengan kekristenan. Tapi ada hal ketika saya beranjak dewasa, itu membuat saya lebih tidak tertarik lagi kepada kekristenan, karena melihat Tuhannya orang Kristen itu dari sudut pandang saya sendiri. Jadi saya melihat, saudara, orang Kristen ini seperti orang-orang yang sangat bodoh, saudara, yaitu menurut anggapan saya dulu. Saya berkata, kenapa orang Kristen ini mau menyembah Yesus sebagai Tuhan? Tuhan apa itu? Kok lahirnya di kandang domba? Kalau memang Tuhan, kok kenapa dia disalib? Jadi ada begitu banyak hal-hal di dalam hati saya yang membuat saya tidak bisa menerima kekristenan itu dalam hidup saya. Nah, sehingga satu kali, saudara, saya diinjili oleh teman saya. Tadi saya sudah singgung di awal. Dia cerita panjang lebar tentang Tuhan, dan saya nggak bisa nerima. Jadi jujur, saudara, saya ini waktu lahir, saudara, itu sedikit ada kekurangan. Jadi ketika saya bertumbuh, saudara, saya menjadi orang yang lemah. Dan kemudian kalau saya bengong, bisa sampai berjam-jam saya bengong, dan air liur saya itu bisa keluar, saudara, ya, karena saya bengong. Ya, tapi waktu teman saya ini hina saya punya keyakinan, di situ lemah saya hilang. Saya jadi marah dan saya nantang dia, saya ngajak berkelahi dia. Tapi teman saya ini mengerti bahwa saya masih dikuasai oleh hal-hal yang kurang bagus. Jadi singkat cerita, saudara, saya diinjili dan saya tidak bisa menerima Injil itu. Karena di dalam hati saya melihat kekristenan ini adalah agama yang aneh. Kekristenan adalah agama yang lucu, dan kemudian kekristenan adalah agama yang menyembah Tuhan yang tidak masuk akal. Menyembah Tuhan di kandang binatang, yang lahir di kandang binatang, dan kemudian pekerjaannya hanya nyanyi-nyanyi. Nah, kemudian saya tekun dengan agama saya merasa nyaman dengan apa yang saya percayai. Dan saya tekun juga untuk, ya, kalau di kepercayaan saya yang lama itu, saya berdoa, saya beribadah, saya tekun dengan itu. Dan pada satu kali, saudara, saya punya cerita. Nah, waktu itu saya sudah menikah, dan kemudian saya jadi penjual buah waktu itu. Jadi saya kirim buah sampai ke kota Gorontalo, dan tiba-tiba usaha itu hancur. Dan kemudian sampai pada akhirnya saya tidak punya apa-apa. Nah, di situ Tuhan mulai berproses dalam hidup saya, dan saya dibawa Tuhan untuk bekerja di sebuah tempat itu di daerah Pantai Timur, namanya, di Sulawesi Tengah. Dan di tempat itulah saya bekerja, dan saya kerja di kebunnya orang Kristen, saya tinggal di pondoknya orang Kristen. Nah, di situ awalnya Tuhan memproses hidup saya. Jadi selama saya bekerja di sana, tiba-tiba saya punya anak yang pertama, karena waktu itu saya punya anak baru satu, itu mengalami sakit. Jadi perutnya besar, saudara. Dan kemudian kami sudah bawa dia ke puskesmas, kami sudah periksakan, dan kemudian bidan kasih obat, dan kemudian tidak sembuh. Dan akhirnya, saudara, kami bawa anak itu ke dukun, ke paranormal, di sana juga diobati, dan juga tidak ada hasil apa-apa, tidak ada kesembuhan apa-apa. Dan hari itu saya begitu bergumul dengan sakit penyakit anak saya. Saya pikir tidak ada jalan lagi. Ya, saya pergi ke puskesmas tidak sembuh. Saya pergi ke dukun tidak sembuh. Nah,
di tengah-tengah pergumulan saya waktu malam itu saya dengan istri saya sedang duduk-duduk di lantai dan saya melihat di atas lemari, karena saya tinggal di rumahnya, di pondoknya orang Kristen pada waktu itu, saya melihat di atas lemari itu ada Alkitab. Nah, kemudian seperti ada sesuatu yang berbicara di dalam diri saya. Sesuatu itu bicara seperti ini: kalau orang Kristen berdoa, penyakit itu bisa sembuh. Terus saya beritahu istri saya, "Ma, itu ada Alkitab. Katanya kalau orang Kristen berdoa, sakit penyakit bisa sembuh. Ayo kita coba berdoa." Dan akhirnya malam itu saya dengan istri saya berdoa. Saya berdoa, dan puji Tuhan, paginya anak saya sembuh. Tetapi malamnya kembung lagi perutnya, saudara. Jadi penyakit anak saya itu perutnya besar kalau malam. Ya. Dan kemudian kami doa lagi malamnya, dan paginya sembuh lagi. Dan begitu terus selama beberapa hari. Dan disitulah saya mulai merasakan ada sebuah sentuhan dalam diri saya. Dan kemudian singkat cerita, kami turun ke bawah, kami turun kepada bos yang punya kebun itu, saya diundang, dan kemudian malamnya saya dapat penglihatan. Jadi itu kira-kira jam 10:30 atau jam 11, saya sudah lupa jamnya. Itu di satu malam, saudara, saya lihat cahaya dari atas lubang-lubang jendela, dan cahaya itu jatuh ke tanah, kemudian berubah jadi sosok manusia. Nah, jadi malam itu ketika saya lihat itu, seluruh badan saya ini langsung lemas dan tidak ada energi. Seluruh badan saya ini lemas dan tidak ada kekuatan. Dan kemudian perlahan-lahan sosok itu mulai mendekati hidup saya. Dan kemudian dia bilang ke saya, "Wayan," dia bilang perlahan, nggak seperti suara saya ini, saudara. Dia bilang perlahan. Dia bilang, "Wayan, kamu sudah akan diselamatkan. Cuma sekarang kamu belum mengerti. Dan kamu sudah mengerti, rajin-rajin berdoa, karena Tuhan punya rencana dalam hidup." Nah, saudara, sekujur badan saya ini lemas. Dan kemudian ketika dia keluar dari kamar tempat saya tidur, baru kekuatan saya pulih. Jadi ketika kekuatan saya pulih kembali, saya kasih bangun istri saya. Dan istri saya dalam keadaan setengah mengantuk, dia tidak terlalu hiraukan apa yang saya katakan. Dan akhirnya pagi-pagi baru saya cerita, dan kami kembali ke pondok. Ya. Dan di pondok itu saya bilang sama istri saya, Tuhannya orang Kristen sudah datang kepada kita. Jadi tolong buatkan saya, kalau di kepercayaan saya yang lama itu, sesajen untuk berluhur dan kita semua. Jadi minta maaf saya sedikit cerita tentang kepercayaan saya yang lama, bukan berarti mau menyinggung atau apa, tidak ada niat saya untuk itu, tapi ini semata-mata hanya untuk berbagi bahwa saya punya cerita di sana. Jadi kami buatlah sebuah ritual kecil-kecilan, kami buat sesuatu di sana, dan kami panggil leluhur, dan kemudian tidak ada apa-apa yang terjadi. Dan kemudian anak saya, saudara, itu masih tetap sakit. Dan ternyata, saudara, singkat cerita, saya mulai, itulah, ada sentuhan rohani dalam hidup saya. Saya mulai seperti terpanggil, saudara. Saya mulai, meskipun di dalam hati jengkel, sedikit masih ada kebencian, tetapi ada sesuatu yang menarik saya untuk berharap kepada Yesus ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Singkat cerita, saudara, saya akhirnya pulang. Saya pulang dari tempat saya kerja itu. Saya bermasalah dengan bos, dan itu semua rencana Tuhan. Saya pulang dari tempat kerja itu dan kembali ke kampung saya. Dan di sana istri saya belikan
obat untuk anak saya yang sakit itu harganya 1.000 perak waktu itu. Dan dikasih minum sama anak saya, dan kemudian anak saya langsung sembuh. Dan saya percaya bukan karena obat itu sembuh, tapi karena ada rencana Tuhan di dalamnya sehingga anak saya harus sembuh pulang kampung. Jadi sekarang saya baru ngerti kenapa anak saya tidak sembuh di tempat saya kerja dan saya harus ribut dengan bos saya. Karena begini saudara, sedikit saya mau cerita. Betul saya tinggal di komplek Kristen di situ. Tetapi saudara, orang-orang Kristen yang ada di sekitar saya di sana itu tidak bisa memberkati hidup saya. Jadi kalau malam saudara, mereka yang ngajak saya nyuri ayam. Kalau malam mereka yang ngajak saya minum mabuk. Itulah sebabnya kenapa Tuhan tidak sembuhkan anak saya di situ. Tuhan bawa saya kembali ke kampung dan Tuhan sembuhkan anak saya di situ. Dan terpanggil dalam hati saya itu semakin besar saya. Dan saya memberanikan diri mengatakan kepada orang tua bahwa saya sudah akan berpindah keyakinan dan saya akan jadi Kristen, tidak lagi memeluk yang keyakinan saya sebelumnya. Nah, jadi begitu saya katakan seperti itu, orang tua saya begitu terpukul. Dia bilang, kamu anak sulung, kamu anak pertama, kamu tidak memikirkan nama baik keluarga, apa jadinya? Jadi banyaklah yang dikatakan orang tua saya waktu itu, saya sudah lupa. Tapi satu hal yang saya tahu, bahwa saya ini tidak ingin jadi Kristen. Tapi Yesus memanggil hidup saya untuk menjadi Kristen. Karena dia punya rencana yang indah dalam hidup saya. Nah saudara, singkat cerita, saya kemudian jadi Kristen. Saya kemudian jadi Kristen dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kepercayaan saya yang lama itu ditarik semua oleh orang tua saya. Dan kemudian banyak lagi yang lainnya, saya nggak bisa cerita di sini. Yang ditarik. Jadi saya sebatang kara waktu itu. Saya tidak punya saudara, saya tidak punya siapa-siapa, saya tidak punya teman, tapi saya percaya waktu itu Tuhan pasti kirimkan saya teman-teman baru. Nah saudara, hari-hari saya lalui dengan penuh kesendirian dan sunyi. Hiburan saya hanya anak saya dan istri saya. Kami tidak punya tempat tinggal selama bertahun-tahun. Dan kami hidup dengan apa adanya. Tapi saya bersyukur hari ini saya bisa melewati semua ini. Karena ternyata hari ini baru saya tahu, ikut Tuhan itu bukan harus senang saja. Ikut Tuhan kita harus jalani semua proses. Saya bersyukur saya ikut Tuhan tidak langsung senang, dikasih berkat yang banyak, langsung ada orang tolong saya, berikan rumah yang bagus, berikan fasilitas. Saya bersyukur saya tidak mengalami seperti itu. Jadi saya bisa belajar dari proses yang satu ke proses yang. Jadi ketika saya terima Tuhan waktu itu saya belum langsung jadi hamba Tuhan. Jadi saya pendeta saudara ya. Saya sekolah Alkitab juga dan saya adalah gembala sidang nanti di akhir kesaksian baru saya menceritakan. Jadi saudara, saya diproses Tuhan. Jadi biasanya saudara ya, banyak orang cerita kesaksian, begitu mengenal Tuhan langsung diberkati, tapi saya beda. Tapi itulah cara Tuhan untuk masing-masing kita. Saya diproses saudara. Proses saya tidak punya tempat tinggal selama bertahun-tahun. Saya nggak punya siapa-siapa selama bertahun-tahun. Makan saya susah. Dan kemudian Roh Kudus bicara sama saya. Seperti apapun keadaan keluargamu, kamu harus cari dia. Jadi waktu saya pindah haluan, saudara, orang tua saya tinggalkan saya. Keluarga adik saya tinggalkan saya. Mereka pindah ke tempat ini, tempat pelayanan saya sekarang. Dan waktu itu saya berada di Desa Kasimbar namanya, Pantai Timur. Tempat saya kerja itu di Kota Raya.
Nah, saudara, saya cari orang tua saya ke tempat saya ini sekarang, di Desa Meko. Di Desa Meko ini ada di seputaran Danau Poso, Tentena, sekitar 27 kilo dari kota Tentena, itu tempat saya. Ya, jadi kalau pernah dengar ada fenomena tahun berapa itu ya, Vin? 2006. Nah, itu di sini di Meko, itu ada kesembuhan dulu. Itu di sini, saudara ya, saya pelayanan. Nah, jadi saudara, orang tua saya itu pindah ke sini. Dan Roh Kudus suruh saya untuk datang di sini. Dan memang sebelumnya saya berdoa, saya bilang, Tuhan, selamatkan orang tua saya. Selamatkan keluarga adik-adik saya. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ternyata benar, saudara. Roh Kudus bawa saya untuk berjumpa dengan orang tua saya. Meskipun hari itu saya harus tinggal di kebun, saudara ya. Saya nggak malu cerita pengalaman saya ini. Saya harus tinggal di kebun, dan kemudian ke gereja saya harus jalan kaki. Ya kurang lebih 6 kilo jauhnya saya jalan kaki. Jadi jalan kaki 6 kilo jauhnya saya pergi ke gereja. Dan seringkali orang ketawain saya. Wah, itu tuh yang jadi Kristen. Hidupnya bukan makin baik, hidupnya malah makin hancur. Ya, tapi saya jalan saja. Saya nggak peduli orang bilang apa. Saya jalan saja dengan panggilan saya. Dan akhirnya saudara, satu kali Tuhan jamah mereka melalui proses juga sakit penyakit. Papa saya buta, ya mengalami kebutaan selama beberapa hari. Mama saya kena gondok beracun, dan adik saya muntah-muntah darah. Dan itulah keajaiban Tuhan. Melalui proses itu mereka bisa mengenal kuasa Tuhan, dan akhirnya doa saya dijawab oleh Tuhan. Dan hari ini bukan hanya saya yang menerima Tuhan sebagai juru selamat, tetapi satu rumpun keluarga orang tua saya, keluarga adik saya, dan saya sebagai anak tertua itu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, saudara, ketika doa saya dijawab oleh Tuhan, dan saya merasa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak ada yang bisa mengerjakan hal seperti ini selain Sang Pencipta. Kami tidak mudah meninggalkan keyakinan. Tetapi karena Tuhan Yesus sayang kami, Tuhan beracara dalam hidup kami, dalam keluarga kami, sehingga kami bisa melihat kebenaran di dalam kekristenan. Jadi hari ini saudara, saya ingin beritahu kepada kita semua yang menonton, yang menyaksikan ini, mari minta supaya Tuhan menerangi hidupmu, supaya engkau juga dipanggil untuk masuk dalam rencananya. Karena sungguh hari ini adalah hari yang terakhir, di mana kita melihat ada begitu banyak bencana alam di sekitar kita, dan kita tidak bisa lari kemana selain kepada Tuhan. Jadi saya mau katakan betul, Yesus itu adalah Tuhan. Jadi jangan lihat Yesus itu dari luarnya, tapi masuklah ke dalam, belajar Alkitab, belajar tentang Dia, supaya engkau mengerti siapa Yesus sebenarnya. Jangan jadi seperti saya, suka ngejek, suka menghina, suka memaki, bahkan benci dengan saudara-saudara Kristiani dulu. Ya, oke. Saya lanjut saudara ya. Setelah orang tua saya dimenangkan, adik saya dimenangkan, saya punya nasar memang sebelumnya. Kalau mereka dimenangkan, saya akan menempuh pendidikan sekolah Alkitab. Jadi tahun 2009 saya sekolah Alkitab, dan kemudian angkatan 39, dan itu proses saya yang kedua untuk Tuhan bawa naik level. Di sekolah Alkitab itu ada istilah PPI, praktek pelayanan Injil. Jadi kita diutus
ada 4, ada 5 orang itu keluar untuk memberitakan Injil di bulan Desember dan pulang Januari. Jadi saya punya praktek, saya pikir-pikir nanti saya akan praktek di mana lah begitu. Tapi ternyata saya dipraktekkan oleh sekolah itu di sebuah tempat yang sangat jauh. Jalan kaki 1 hari tidak sampai. Gak ada jalan mobil ke sana. Jadi kalau di Sulawesi Selatan itu ada daerah yang namanya Rampi. Nah, saya ke sana bawa Injil. Tapi saya nggak pernah mengeluh. 1 hari saya jalan dan akhirnya belum sampai di tujuan saya sudah tidak bisa jalan. Karena saya tidak pernah jalan jauh, kaki saya bengkak dan kemudian saya harus jalan tertatih-tatih. Itulah proses pembentukan dalam sebuah pelayanan. Dan Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Di sana saya mulai belajar berkhotbah, di sana saya mulai belajar berdoa, di sana saya mulai belajar melayani. Dan di sanalah saya menemukan pengalaman yang luar biasa, yang indah bersama dengan Tuhan. Ketika saya kembali, saudara, saya cerita kepada teman-teman saya, luar biasa Tuhan, bahwa saya praktek ke sebuah daerah yang betul-betul dengan kekuatan manusia sudah tidak mampu lagi saya. Jadi saya hanya berserah kepada kekuatan Tuhan. Nah, akhirnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mulai diajar oleh Tuhan untuk berdoa pelepasan, mulai diajar oleh Tuhan untuk doa-doa profetik, mulai diajar oleh Tuhan untuk melayani penginjilan-penginjilan pribadi. Dan saya kemudian selesai sekolah, saya kembali ke kampung di tempat saya sekarang ini. Dan kemudian saudara, saya mulai belajar melayani Tuhan. Tapi sayang sekali saudara, pelayanan saya yang pertama itu gagal. Kenapa saya katakan pelayanan saya yang pertama itu gagal? Karena saya melayani tidak dengan kehendak Tuhan. Nah, ini bagi setiap kita, ini kita harus tahu. Tuhan bilang bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Di kerajaan Allah itu sebelum kita alami di sana, di bumi ini, itu bisa kita alami. Karena doa Bapa kami berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, jadi saya melayani tapi tidak dalam kehendak Tuhan. Jadi saya tidak bisa merasakan bagaimana sih pelayanan itu. Bagaimana sih kegerakan itu, saya nggak bisa merasakan itu. Saya pindah ke sebuah tempat yang namanya Badak, itu kira-kira setengah hari dari tempat ini saudara. Saya pelayanan di sana. Dan selama 2 tahun saya ada di sana, saya merasakan saudara tidak ada pergerakan. Jemaat di sana yang saya layani 2 kakak tidak bertambah, malahan berkurang. Dan saya berkata, Tuhan ada apa? Dan kemudian di tengah-tengah kesulitan saya tidak juga sadar kalau ini bukan kehendak Tuhan. Saya kemudian saudara berusaha membantu Tuhan. Sudah sulit, berusaha membantu Tuhan lagi. Saya buka pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya bisa. Saya mulai jadi pembeli coklat, saya mulai bisnis. Saya mulai sibuk saudara ya, dengan kesibukan-kesibukan yang saya pikir itu bisa membantu pelayanan. Tapi ternyata saudara, semuanya tidak bisa menolong. Semuanya habis, semuanya selesai, modal saya habis, semuanya tidak ada.
Jadi akhirnya saya gulung tikar di tengah-tengah usaha itu. Dan singkat cerita, saudara, di sana saya mulai berdoa lagi. Tapi hati saya masih keras. Dan kemudian, saudara, tahun 2012 akhir, Tuhan kasih penglihatan sama saya. Saya diperlihatkan sebuah persekutuan kecil dan di sana saya main gitar. Dan saya cerita sama istri saya, kita pulang saja. Karena di sini bukan tempat kita melayani, kita tidak dipanggil melayani di sini. Dan istri saya masih keras waktu itu karena kita punya sedikit kebun di sana. Dan akhirnya apa yang terjadi? 2013 akhir, itu kembali lagi penglihatan itu, mimpi itu muncul lagi. Saya diperlihatkan lagi persekutuan kecil itu dan saya main gitar. Dan akhirnya istri saya bisa mengerti dan kami pulang. Pulang gak bawa apa-apa. Saya tinggal ojek barang-barang saya dengan motor. Dan kemudian saya ojek beberapa hari. Dan akhirnya kami pindah. Kami pindah ke tempat ini, gak ada tempat tinggal. Dan kemudian seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, persekutuan mulai terbangun. Ada kurang lebih berapa orangnya? Ya 10 orang begitulah orang berdoa waktu itu. Dan akhirnya saya jalani semuanya itu. Saya bilang, Tuhan, kalau memang di sini panggilanmu, saya akan melayani di sini. Nah, pada bagian ini satu pesan saya bagi saudara-saudara saya yang dimanapun melayani. Seringkali saudara kita melayani, kita lupa tanya kehendak Tuhan. Kita seringkali jalan dengan kehendak kita. Sehingga pelayanan kita sulit untuk diberkati. Dan akhirnya di situ saudara saya memulai pelayanan betul-betul dari nol. Di tempat saya ini saudara waktu itu gereja sudah berapa ya, 12 ya Mas Santo, 12 gereja. Dan kalau saya masuk berarti yang ke-13 nya saya. Tapi waktu itu saya tidak bawa nama gereja, saya hanya bawa persekutuan. Saya ingat waktu itu ada beberapa dari hamba-hamba Tuhan saya kunjungi. Saya bilang saya mau buka doa di sini. Tapi pada akhirnya saya nggak bisa bekerja sama dengan mereka karena mungkin ya panggilan kita beda-beda. Dan akhirnya saya bukalah doa itu. Dan di tengah-tengah kesengsaraan saya mulai menyerah kepada Tuhan. Saya mulai angkat tangan saya, Tuhan, hari ini kehendak-Mu yang jadi. Saya sudah susah, tapi saya berusaha untuk mempercayai Tuhan. Tadi ada yang terlewatkan, saudara. Proses saya itu, saudara, bukan cuma tidak punya tempat tinggal, bukan cuma makan pas-pasan, tapi anak-anak saya 2 itu diambil oleh Tuhan. Jadi anak saya yang kedua dengan anak yang ketiga itu diambil oleh Tuhan. Sakit sekali. Anak saya yang kedua itu, saudara, masih susahnya saya. Dan kemudian istri saya melahirkan di sebuah pondok kecil. Pondok itu penuh dengan lubang-lubang. Jadi orang liatin itu, dari lubang-lubang itu istri saya melahirkan. Matanya anak-anak pada ngintip semua. Dan waktu keluar anak saya, itu otaknya, saudara, minta maaf saudara ya, otaknya ini itu ada di luar kepala. Saya langsung shock, saudara. Saya bilang, Tuhan, itu. Nah itu proses saya, saudara ya. Proses itu memang tidak enak. Tapi kalau kita jalani dengan baik, habis prosesnya, berkatnya pasti tersedia. Dan akhirnya saudara saya bangun kegiatan itu. Dan kemudian saya mulai duduk di kaki Tuhan. Setiap hari saya berdoa. Setiap hari saya berpuasa. Panjang sekali saya berpuasa. Saya tidak tahu berapa lama, berapa hari saya berpuasa.
Dan akhirnya Tuhan mulai buka jalan. Saya dipelihara oleh seorang nenek dan satu ibu waktu itu. Setiap sore datang antar makanan untuk anak-anak saya dan istri saya. Setiap sore saudara datang dengarkan firman Tuhan seperti orang kuliah, seperti orang belajar. Begitu setia, dan itu hiburan saya di masa sukar waktu itu. Saya gak punya motor, saya gak punya rumah. Dan kemudian kira-kira setahun saya tinggal numpang di satu rumah itu. Pemilik rumah suruh saya keluar dari rumah itu. Karena persekutuan doa saya sudah mulai dibicarakan di daerah ini. Ada orang yang bilang kegerakan saya meresahkan. Ada orang bilang saya pendeta tidak jelas. Ada orang bilang saya ini pemecah belah gereja. Pokoknya banyak lah. Ada orang bilang saya jelmaan Lucifer. Bahkan ada orang bilang kami ibadah telanjang-telanjang. Dan kemudian sampai pada akhirnya saudara, saya dipanggil. Saya dipanggil di kantor desa. Dan kemudian anggota saya juga dipanggil. Kami ada yang dipanggil di polsek. Dan kami diproses di situ. Nah, seumur-umur saudara, saya baru kali itu gara-gara ibadah saya diproses. Gara-gara ibadah saya ditentang. Jadi hati-hati saudara ya, berdoa supaya jangan ada roh Farisi masuk dalam hidup kita. Karena roh Farisi itu gak bisa lihat kebenaran, gak bisa lihat hadirat. Dan itu yang terjadi hari-hari ini di tengah-tengah gereja Tuhan. Saya diproses saudara. Dan waktu itu yang proses saya bukan hamba-hamba Tuhan, pemerintah, tapi atas laporan gereja-gereja. Saya diproses dan saya diam saja. Saya nggak menjawab sepatah kata pun. Saya nikmati semua kata-kata yang pahit, yang pedis. Saya nikmati. Itu proses saya yang pertama. Dan kemudian beberapa dari pemerintah setempat mengatakan, kalau kamu masih mau ada pelayananmu di sini, kamu harus urus legalitas. Jadi mau nggak mau, saya harus urus legalitas gereja. Jadi saya mulailah urus itu dan akhirnya terbuka gereja. Jadi jemaat awal itu ya 2-3 ekor saudara. Seperti Daud mengembala 2-3 ekor domba, tapi dia bertanggung jawab atas domba-domba itu. Dia nggak biarkan ada serigala, ada beruang, ya, memangsa apa yang dia percayakan. Itu yang saya lakukan. 2-3 ekor saya jaga dengan baik. Saya ajar dia doa, saya ajar dia penyembahan, saya ajar mereka untuk melayani penginjilan secara pribadi. Dan akhirnya Tuhan jawab semua doa-doa. Jadi saudara, satu kali saya dipanggil pelayanan ke Kota Palu, tapi bukan KKR ya, di gereja-gereja. Saya dipanggil untuk doakan seseorang, dan orang itu kerasukan. Dan akhirnya saya berangkat ke Palu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sampai di sana saya doakan orang itu. Hari itu saudara, setannya langsung keluar karena kuasa Yesus bekerja di sana. Dan saya sendiri yang berdoa heran saudara. Luar biasa Tuhan ini. Akhirnya saudara, singkat cerita, mereka menerima Tuhan Yesus hari itu. Mereka memberi diri dibaptis, bukan hanya yang kerasukan, tapi saudara-saudaranya ada 3 orang. Jadi hari itu ada 4 jiwa yang diberikan bagi Tuhan. Dan singkat cerita saudara, mereka berkata, Pak kalau mau datang ke tempat kami. Di tempat kami banyak yang seperti ini. Dan akhirnya saudara, saya tanpa pikir panjang, karena ada sesuatu yang memenuhi dalam hati saya, yaitu sukacita saudara ya. Saya bilang, ayo kita berangkat. Nah, waktu itu saya bawa teman saya, seorang polisi. Kita berangkat ke sana. Dan di sana saudara, saya kira hanya berdoa biasa dari rumah ke rumah, dari pribadi ke pribadi. Ternyata mereka setting di sana pelayanan itu dalam bentuk KKR saudara. Saya lihat orang banyak sekali, ada orang gila saudara, ada orang sakit saudara.
Ini sebentar saudara, mungkin ada tayangan video pelayanan saya, itu ada puluhan orang disembuhkan pada waktu itu, dan ada videonya saudara ya, yang diliput oleh seseorang, dan itu saya ambil. Nah, singkat cerita saudara, saya pelayanan di sana saudara. Pertama kali itu saudara, saya hanya pakai baju kaos oblong dan sininya robek saudara. Ya, karena saya nggak punya persiapan. Saya hanya datang mau doa, saya pikir hanya mau doa. Dan kemudian pakai sandal jepit saudara, sandal kodok kalau istilahnya di sini. Ya, kalau Jakarta apa pintu istilahnya ya, sandal kodok ya kalau istilahnya di sini. Nah, jadi saudara, saya pelayanan, saya berdoa, saya khotbah saudara, dan mujizat Tuhan bekerja begitu dahsyat dan luar biasa. Puluhan orang disembuhkan malam itu saudara. Ada begitu banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat. Dan akhirnya saya tinggal di sana selama beberapa hari. Jadi hari itu adalah hari yang cukup bersejarah bagi hidup saya, yang begitu luar biasa. Pokoknya orang saudara antri saudara minta didoakan. Orang antri bukan cuma didoakan, tapi sebagian dari mereka minta dibaptis. Mereka yang minta dibaptis. Dan akhirnya dibaptis banyaknya saudara. Satu hari saya baptis biasa sampai 25. Itu kalau Tuhan melawat sesuatu. Dan akhirnya saya pulang. Dan sebulan sekali saya tetap punya pelayanan KKR di daerah itu. Dan dari video saya itu saudara, saya mulai diangkat oleh Tuhan. Dan akhirnya pelayanan yang ada di tempat ini, tempat saya sekarang, itu perlahan-lahan diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi saudara, ada satu hal yang ingin saya berikan kepada saudara lewat kesaksian saya ini. Proses itu adalah cara Tuhan untuk mengajar hidup kita, supaya kita jadi orang Kristen yang tahan banting. Jadi hari ini saudara, saya di sini melayani tidak juga seperti di kota-kota besar ya, sudah ribuan begitu jemaat, tidak. Tapi saya bersyukur saya bisa melihat buah-buah dari pelayanan yang saya kerjakan. Gitu. Nah, jadi saya mau cerita ini ya. Akhirnya pelayanan saya berkembang. Dan kemudian proses saya yang kedua itu ada di sebelah desa saya ini, ada desa lagi. Jadi itu ada orang sakit kanker payudara, dan kemudian didoakan, dan kemudian orang itu sembuh. Dan kami buat persekutuan di sana. Dan kemudian terjadilah sebuah sebuah perselisihan lagi, di mana saya diserang, saya dihakimi, dan hari itu saya dikurung. Di situ saya dikatakan saya ini jelmaan Lucifer, ya. Dan saya nggak jawab juga sepatah kata, saya hanya memilih diam. Kalau orang apakan pun saya memilih diam. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang paling mengerti dengan hidup saya. Diam itu bukan berarti kita tidak bisa ngomong apa-apa, tapi kata diam di sini, saya tinggalkan hak saya lepaskan hak saya biarkan Tuhan yang bekerja. Firman Tuhan bilang dalam kitab Yesaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, dan dia seumpama burung Raja Wali yang akan naik terbang mengatasi badai. Saya tidak cari pembelaan dalam pelayanan, tapi saya cari kekuatan dari Tuhan, karena hanya dengan kekuatan Tuhan kita bisa melayani. Jadi saya diproses di sana, dan apa yang terjadi, semua anggota-anggota doa itu dikeluarkan dari gereja, diberikan surat, dan kemudian suratnya dikasih ke saya, dan akhirnya mau tidak mau ya mereka pun pindah ke tempat saya. Itu jauh 8 kilo, dan sebagian dari mereka tidak punya kendaraan. Saya bergumul lagi, gimana mereka mau ke gereja? Tidak mungkin 8 kilo harus jalan kaki. Akhirnya saya ajak semua jemaat itu berdoa.
Saya bilang, ayo kita berdoa satu malam. Saya doa di pinggir danau, saya bangun tenda di sana, saya berdoa. Kita doa minta mobil dengan Tuhan meskipun gak punya uang. Dan ajaibnya saudara, habis doa, pagi-pagi saya ditelepon oleh kemenakan istri saya. Mereka bilang, kemenakan istri saya ini bilang, Om tidak perlu mobil, ini ada mobil dijual di sini. Jadi saya langsung jawab, butuh sekali saya mobil, tapi uang gak ada, saya bilang. Kemudian kemenakan istri saya ini bilang, uangnya jangan diurus dulu Om, tapi lihat dulu barangnya ke sini. Dan akhirnya apa yang terjadi, karena saya menggebu-gebu, ya sudah kasih peluang. Waktu itu saya belum bisa nyetir mobil saudara ya. Saya bawa sopir dan kita jalan ke sana. Nah itu mobil itu carry 15, mobil open ya. Itu yang soknya keras gitu ya. Sakit biasa perut kalau jalan jauh. Tapi saya ngelihat itu mobil yang sangat bagus saudara ya. Saya pikir ini cocok ini untuk angkat jemaat, 8 kakak muat di sini. Jadi saudara, akhirnya apa yang terjadi? Saya ambil mobil itu tanpa uang saudara. Saya hanya punya motor pada waktu itu. Saya bilang tunggu ya, saya jual dulu motornya baru saya kasih kamu uang muka. Nah, akhirnya mobilnya dibawa dan kemudian motor saya dijual dan kemudian pinjam uang sedikit, akhirnya bisa pakai uang muka mobil itu. Dan mulai hari itu jemaat mulai bertambah. Ada mobil pakai antar jemput. Dan kemudian sampai hari ini saudara, saya mau cerita, saya sudah 12 kali ganti mobil. Karena di tempat saya ini jalannya, waduh, ya hancur-hancur jalannya, nggak seperti di kota, jalannya mulus-mulus. Tapi semua yang saya beli itu memang mobil-mobil yang setengah pakai, mobil-mobil tua. Karena memang kami belum mampu beli yang baru. Dan kalau beli yang baru pun pasti akan cepat rusak saudara ya, karena jalannya. Dan kemudian saudara, singkat cerita, saya mulai punya pelayanan yang cukup bagus. Orang-orang mulai berdatangan. Jadi orang dari seberang ya, seberang desa itu ibadah juga di sini. Dan kemudian Tuhan mulai percayakan saya pelayanan penginjilan keluar daerah ini. Tuhan mulai percayakan saya jadi pembicara-pembicara seminar seputaran Sulawesi Tengah lah, belum keluar saudara ya. Tapi saya bersyukur saya bisa melayani Tuhan dan Tuhan bisa memilih saya untuk menjadi seseorang yang berarti gitu. Jadi saudara, hari ini saya punya beberapa cabang pelayanan dan saya layani semuanya dengan baik karena saya tahu bahwa ini adalah sebuah kepercayaan. Nah, jadi saudara, sudah cukup lama saya bersaksi ini. Saya akan masuk di inti-inti kesaksian saya. Yang pertama saudara, intinya adalah seperti kesaksian saya di awal. Saya tidak pernah bisa mengerti kekristenan kalau saya terus pakai logika saya. Logika sih penting untuk mikir, tapi untuk hal-hal yang ada hubungannya dengan roh, sepertinya kita perlu berserah penuh kepada Tuhan, supaya Tuhan yang membukakan pikiran kita, dan selubung itu diangkat, dan kita mengerti kitab suci. Banyak orang Kristen saudara tidak mengerti kitab suci, melayani dengan kehendak sendiri, dengan cara sendiri, sehingga sulit sekali untuk menemukan kehendak Tuhan dalam pelayanan. Kitab Matius berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Nah, jangan sampai saudara kita menutupi kuasa Tuhan hanya gara-gara kita mempertahankan apa yang diperintahkan manusia kepada kita. Mari kita angkat selubung kita supaya kita bisa nangkap kehendak Tuhan. Saya dulu nggak bisa nangkap itu.
Saya pikir agama Kristen itu adalah agama yang lucu. Agama Kristen itu adalah agama yang aneh. Cuma nyanyi. Kemudian Tuhannya lahir di kandang binatang. Dan kemudian mati di kayu salib. Lucu orang Kristen nyembah Tuhan yang kayak gitu. Saya hanya melihat luarnya Yesus. Tetapi ketika Yesus menyatakan kasih-Nya kepada saya dipanggil masuk dalam rencananya. Saya hidup di dalam Tuhan. Betul-betul saya bisa merasakan ternyata ini Yesus yang selama ini diyakini oleh orang Kristen. Ini Yesus yang diyakini oleh banyak orang-orang yang sudah lebih dulu mengenal Tuhan dari saya. Dan hari ini saya selalu berkata, Tuhan, ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Saya selalu menghina Engkau dan saya benci Engkau, saudara. Ampuni saya. Dan hari ini, saudara, agama yang dulu saya benci, atau pribadi yang dulu saya benci, pribadi itu yang kemudian mengangkat hidup saya. Pribadi yang dulu saya hina-hina, pribadi itu justru yang mempromosikan hidup saya. Pribadi yang selama ini, saudara, yang seringkali, saudara, saya ceritakan yang jelek-jelek, justru pribadi ini hari ini yang memberkati hidup saya. Saya merasa, saudara, bahwa Yesus itu betul-betul luar biasa, saudara. Sehingga saya sekeluarga hari ini bersama dengan istri saya itu menyerahkan betul-betul totalitas saya kepada Tuhan. Gak ada yang lain, saudara. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ini sedikit kesaksian yang bisa saya bagikan kepada saudara. Dan semoga kesaksian ini bisa memberkati semua kita dimanapun berada. Jadi kesaksian ini tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan kesaksian yang begitu indah. Kesaksian yang tadinya seseorang ini tidak mengenal Tuhan, bahkan mengatakan Tuhan itu aneh dan tidak masuk akal. Tetapi Tuhan menunjukkan akan kualitasnya. Dia menunjukkan bahwa dia tidak seperti Tuhan-Tuhan yang lain yang pernah disembah manusia yang tidak percaya kepadanya. Di saat orang-orang yang tidak percaya kepadanya berdoa dan memohon pertolongan, Tuhan-Tuhan yang selain daripada Tuhan Yesus tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa menunjukkan kuasanya. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus menunjukkan dan menyatakan tentang kemahakuasaannya yang bisa mengatasi segala persoalan manusia jika ia berkenan. Hal itulah yang kemudian membuat saudara kita tercengang. Hal itulah yang kemudian membuat dia tidak bisa tidak percaya, melainkan dia mengaku dengan mulutnya dan mengambil keputusan bahwa dia harus menjadi orang percaya, harus menjadi orang Kristen, dan harus menjadi saksi Tuhan. Sekalipun memang di perjalanan kehidupannya tidaklah mudah ataupun tidak gampang-gampang saja, tetapi memang demikianlah seorang pengikut Kristus. Mengikuti Kristus tidak berarti hidup ini akan selalu datar. Mengikut Kristus tidak berarti hidup ini tanpa gelombang. Tetapi mengikut Tuhan Yesus ada kuasa penyertaan Tuhan yang sempurna, melindungi, menjagai, dan memberikan kekuatan serta kemenangan bagi orang percaya. Tuhan Yesus memberkati.